Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan atau ketua Istiqosa, Strategi Komunikasi Istiqosa. Saya hormati Badan Penyelenggara atau Yayasan Istiqosa, Bapak Ibu undangan yang hadir di acara wisuda ini, kemudian para ketua dan tentu saja para wisudawan. Pertama-tama mari kita berikan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa bertemu, bersilaturahmi di acara yang membahagiakan ini, terutama para wisudawan. Bapak Ibu yang saya hormati, para undangan yang berbahagia, pertama atas nama Lembaga Layanan Tingkat Tinggi Wilayah 7, kami mengucapkan selamat kepada Istiqosa yang pagi ini menyelenggarakan wisuda di tengah kondisi yang tidak mudah, kondisi yang sulit, kondisi pandemi dan kesulitan atau tantangan yang lain yang dihadapi oleh pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, termasuk Istiqosa yang saat ini tentu saja juga mengalami kesulitan dalam menyelenggarakan Tridharma berbagi. Namun demikian, alhamdulillah di tengah kesulitan, mungkin juga kesulitan pengelolaan, tata kelola, Istiqosa tetap bisa menyelenggarakan wisuda ini. Pertama, di dalam kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan kepada pihak Istiqosa, pada pimpinan perguruan tinggi dan badan penyelenggara atau yayasan, saat ini kondisi pengakuan atau akreditasi program studi dan perguruan tinggi, saya menyampaikan apresiasi karena sudah mencapai posisi yang sangat baik, ya, baik itu perguruan tinggi maupun program studi. Tapi saya mengingatkan sekaligus bahwa kalau tidak salah, tahun depan akreditasi program studi akan habis jangka waktunya. Karena itu, teman-teman dosen, teman-teman pengelola khususnya harus segera melakukan persiapan, melakukan cek terhadap kondisi data, khususnya di pangkalan data, agar perpanjangan yang juga bisa diterima oleh perguruan tinggi lain akan juga diterima oleh Istiqosa. Ya. Jadi Bapak Ibu, perguruan tinggi tidak bisa hanya duduk diam menunggu perpanjangan tanpa melakukan cek, tanpa melakukan perbaikan, peningkatan hal-hal yang diperlukan sebagai syarat untuk atau sebagai syarat yang diperlukan oleh Badan Akreditasi Nasional untuk memberikan status perpanjangan. Jadi perpanjangan tidak serta-merta, tetapi ada persyaratan. Ya. Saya lihat misalnya sekilas tadi rasionya juga masih
belum memenuhi. Kalau ini tidak segera diperbaiki, sudah pasti, karena ini salah satu syarat penting dari 4 syarat yang utama, kalau tidak segera dipenuhi, tentu saja akan tertunda, ya. Jadi akan disurati, ya. Banyak orang menyebutnya surat cinta, ya. Surat cinta berupa IPEPA yang Bapak Ibu harus melengkapi data susulan. Nah, untuk menghindari itu tentu saja sebelum deadline dari habisnya akreditasi segera dilakukan perbaikan, ya. Salah satunya yang disebut tadi rasio dosen mahasiswa yang masih belum memenuhi, ya. Bisa jadi karena sinkronisasi di PD Dikti atau bisa jadi juga faktanya memang demikian. Karena itu mau diperhatikan selain syarat-syarat yang lain. Itu penting karena kalau sudah masuk ke IPEPA akan lebih sulit lagi dan bisa jadi akan berlarut-larut bermasalah. Itu mungkin yang paling krusial dan sekali lagi juga masih ada hal yang harus diselesaikan. 2 hari yang lalu saya ingat masih baru saja membuat surat untuk pergantian pimpinan juga sudah kami surati untuk segera diperbaiki di pangkalan data dan sudah kami setujui pergantiannya segera diubah diperbaiki di pangkalan datanya. Kemudian yang kedua kepada adik-adik wisudawan, ucapkan selamat. Tapi ingat bahwa wisuda ini bukan akhir dari belajar adik-adik semua. Ya. Bahkan banyak orang mengatakan ini justru awal dari perjuangan atau belajar yang sesungguhnya. Ya. Karena belajar di dalam berkehidupan itu jauh lebih sulit daripada belajar di satuan pendidikan atau di perguruan tinggi. Ya, artinya mari dan silahkan ya, terus belajar meningkatkan kompetensi yang bisa jadi karena masalah pandemi dan masalah-masalah lain adik-adik belum sempat atau tidak maksimal dalam memperoleh kompetensi yang dipersyaratkan di program studi. Tapi moga-moga dengan program studi ilmu komunikasi ini tentu saja mempunyai kelebihan dalam hal mengakses informasi, ya. Jadinya bisa jadi lebih mudah adik-adik semua untuk mengakses sesuatu yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan, peningkatan sikap dan juga skill, ya, keterampilan. Ya, karena itu silahkan mensyukuri atau sedikit syukuran gitu ya, tapi tidak boleh terlalu lama, segera bangkit, segera memulai menghadapi kenyataan yang sebenarnya bahwa tantangan akan jauh lebih berat. Dan tantangan itu semakin berat kalau kompetensi kita semakin rendah, ya. Jadi kompetensi dan tantangan itu berjalan beriring. Kalau kompetensi semakin tinggi, makanya peluang lebih tinggi juga. Tapi tantangannya bisa kita selesaikan dengan lebih baik. Ya, karena dengan kompetensi yang semakin tinggi, semakin unggul, maka kita bisa memiliki daya saing yang lebih tinggi. Karena itu, terus belajar, terus meningkatkan pengetahuan, ya, dan juga meningkatkan skill, dan jangan lupa adalah attitude atau soft skill, ya. Jadi silakan kalau ilmu komunikasi sudah didapatkan, silakan melatih soft skill yang lain, ya, kemampuan kerjasama, ya, kemampuan berempati. Kalau sekarang di era revolusi industri dan society dan bahkan era metaverse ini dibutuhkan kompetensi-kompetensi yang orang sering menyebut 4C atau 6C, ya. Jadi kreativitas, ya, communication, ya, creativity, dan collaboration, ya, kemudian juga
kemampuan untuk menyelesaikan masalah, ya, karena era sekarang orang sering menyebut era VUCA, ya, jadi era yang tidak menentu, ambigu, ya, dan perubahannya luar biasa. Makanya kita harus adaptif, terutama kita menyesuaikan kompetensi kita dengan tuntutan dunia kerja. Dan di dunia adik-adik tentu saja banyak kepada media, ya, yang sekarang juga luar biasa kondisi tantangan media, ya. Mungkin begitu yang dapat kami sampaikan dan sambutan singkat mewakili LLDP. Selamat juga kepada para orang tua, para kerabat, dan sekali lagi kepada Stikosa terus meningkatkan kualitasnya, terus berbenah, ya, sehingga brand yang sudah baik di masyarakat bisa dijaga, dan itu tentu saja dengan kerja lebih keras dari sebelumnya. Moga-moga tata kelola atau pengelolaan pada umumnya bisa segera diperbaiki dan kemudian nanti ke depan bisa menambah program studi dan seterusnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.